Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya kurang satu materi lagi mengenai anak berkebutuhan khusus, di mana saya akan menyampaikan satu contoh dari macam-macam anak berkebutuhan khusus, yaitu retardasi mental, dan selanjutnya sesuai dengan tugas di RPP untuk anak kebutuhan khusus yang lain bisa dipelajari melalui penugasan yang sudah saya tuliskan di RPP. Baik, langsung saja kali ini kita akan review ya, karena memang Anda pasti sudah lebih tahu bagaimana konsep penyakit atau konsep dari retardasi mental ini. Di sini saya akan membahas mengenai konsepnya saja. Untuk asuhan keperawatan bisa Anda pelajari sendiri lebih detailnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang mengenai apa itu definisi retardasi mental, kemudian etiologi terjadinya retardasi mental, manifestasi klinis retardasi mental, pemeriksaan penunjang, serta bagaimana sih penata laksanaan dari kasus retardasi mental. Nah, tentunya kita semua tahu ya, retardasi mental ini juga disebut sebagai keterbelakangan mental. Ada juga istilah lain dari retardasi mental adalah tunagrahita. Jadi apa yang dimaksud dengan retardasi mental? Retardasi mental adalah suatu keadaan di mana kemampuan intelijensia kurang sejak masa lahir atau sejak masa anak-anak, dan keterlambatan dalam fungsi sosial serta perawatan diri. Jadi, retardasi mental ini lebih identik dengan adanya kekurangan kemampuan intelijensia, di mana IQ-nya itu sangat minim ya, di bawah 70 ya untuk IQ-nya. Nah, karena anak retardasi mental ini mengalami intelijensi yang rendah, maka akan berefek pada keterlambatan dalam fungsi sosial, yaitu berefek pada perkembangannya, kemudian pertumbuhannya, serta berefek pada cara dia bersosialisasi dengan lingkungan. Selain itu juga anak retardasi mental memiliki masalah pada perawatan diri, di mana anak-anak ini sering tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri dengan baik. Retardasi mental bisa disebut juga individu yang mempunyai intelijensia di bawah nilai intelijensia normal, yaitu dengan skor IQ sama dengan atau kurang, yaitu kurang dari 70 tadi IQ-nya. Jadi kalau dilakukan tes IQ, IQ-nya itu sama dengan atau lebih rendah dari 70 untuk skor IQ-nya. Sementara untuk klasifikasinya ini lebih bisa dibelah-belah lagi. Jadi secara keseluruhan itu kurang dari 70, kurang dari 70, dengan pembagian masing-masing mulai dari 55 sampai 70, kemudian 50, 40 sampai 54, sampai ada retardasi mental yang IQ-nya kurang dari 25. Ini klasifikasi retardasi mental berdasarkan derajat keparahannya. Di retardasi mental menurut DSM-4 itu bisa dibagi menjadi 4 macam ya. Menurut DSM, yang pertama ADSM itu adalah diagnostik and statistik manual edisi 4. Nah,
ini yang pertama menurut DSM adalah retardasi mental ringan atau mild, kemudian RM sedang moderat, RM berat severe, dan RM parah atau profound. Untuk RM ringan, perkiraan rentang IQ-nya adalah 50 sampai 55 atau sampai sekitar 70-an. Jadi ini memang yang paling ringan ya. Jadi IQ-nya lebih dari sama dengan 70 atau dalam rentang 50 sampai 55. Untuk jumlah atau prevalensi dari RM ini dialami oleh anak-anak sekitar 85%. Jadi sebenarnya retardasi mental ringan itu yang paling banyak dialami oleh anak-anak dari kasus retardasi mental maksudnya ya. Jadi kalau ada kasus retardasi mental 100 anak itu misalnya 85%-nya itu termasuk dalam RM ringan. Kemudian yang kedua RM sedang, di mana perkiraan tentang IQ-nya adalah 35 sampai 40 atau 50 sampai 55. Jadi di bawahnya RM ringan ini terjadi pada 10% dari total kasus retardasi mental. Kemudian yang ketiga RM berat, di mana rentang IQ-nya 20 sampai 25 sampai 35 sampai 40. Kemudian untuk jumlahnya sekitar 3 sampai 4%. Kemudian yang keempat adalah retardasi mental parah. Ini IQ-nya benar-benar sedikit ya, karena hanya polnya 25 atau di bawah 20. Ini terjadi pada anak-anak retardasi mental sekitar 1 sampai 2%. Sementara kalau diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya, maka ada 3 klasifikasi retardasi mental, yaitu yang pertama adalah kelompok mampu didik. Yang berarti kalau dari kata-katanya kelompok mampu didik, kelompok ini termasuk yang ringan sehingga bisa dididik, dia bisa sekolah atau sampai lulus SD ya. Kemudian untuk kelompok mampu didik ini IQ-nya adalah 68 sampai 78 ya, atau 70-an. Kemudian kelompok mampu latih, berarti dia masih bisa untuk dilatih melakukan hal yang sederhana. Ini IQ-nya 52 sampai 55. Kemudian kelompok mampu rawat, IQ-nya 30 sampai 40. Tentu ini banyak sumber-sumbernya, nanti Anda bisa cari, mungkin akan berbeda di setiap rentang-rentangnya, tapi untuk kesimpulan atau garis besarnya, RM itu, retardasi mental itu IQ-nya lebih sama dengan atau kurang dari 70. Nah, apa saja sih etiologinya? Untuk etiologi ini bisa kita lihat dari prenatal, perinatal, dan postnatal. Untuk prenatal berarti selama kehamilan ini biasanya terjadi atau penyebab dari retardasi mental adalah kelainan bawaan ya, di mana terjadi kelainan atau abnormalitas kromosom, misalnya pada Down syndrome atau pada kelainan yang lain. Kemudian ada juga kelainan genetik, misalnya Fragile ya, Fragile X syndrome. Ada juga karena infeksi toxoplasmosis, atau biasanya ada juga yang karena sitomegalovirus. Kemudian yang kedua, dari faktor perinatal, retardasi mental bisa disebabkan karena lahir prematur sehingga tidak terjadi atau kematangan maturitas otaknya belum matang. Kemudian pada bayi BBLR, karena bayi BBLR ini banyak sekali komplikasinya. Kemudian pada bayi yang kekurangan oksigen, serta bayi yang lahir dengan alat bantu, misalnya menggunakan konsep ya atau vakum, yang bisa mempengaruhi atau bisa mencederai
otaknya atau kepalanya. Kemudian saat postnatal, etiologinya adalah radang otak di masa pertumbuhan, kemudian bisa juga karena keracunan timbal dan gangguan lain ya, misalnya tadi kecelakaan atau insiden yang menyebabkan luka atau menyebabkan gangguan pada otak atau cedera otak. Selanjutnya, bisa dilihat dari penyebab yang lain, yaitu selain dari masalah kandungan, kemudian persalinan, tapi juga dari pola asuh. Untuk masalah dalam kandungan, biasanya ini terjadi pada fase pembentukan janin ya, atau pada saat fase embrio sekalipun ini bisa terjadi yang namanya retardasi mental. Misalnya masalah dalam kandungan tersebut adalah ibu yang kekurangan gizi ya, tentunya kalau kekurangan gizi berarti pembelahan zalnya kurang sempurna sehingga bisa jadi pembelahan otaknya juga kurang sempurna sehingga terjadi retardasi mental. Kemudian pada ibu yang ketergantungan alkohol, kita tahu alkohol obat-obatan itu tidak bagus untuk janin. Kemudian riwayat infeksi penyakit tertentu tadi, misalnya bisa toksoplasmosis atau rubella atau cytomegalovirus ya, banyak infeksi yang menyebabkan kecacatan pada anak saat di dalam kandungan. Kemudian masalah persalinan ini misalnya kesulitan dalam proses persalinan tadi misalnya pakai korsep atau pakai vakum. Kemudian lilitan tali pusat. Jika terjadi lilitan tali pusat, baik kekurangan oksigen bisa jadi akan berdampak pada retardasi mental di kemudian hari. Kemudian pola asuh, ya, jadi selain hal-hal yang berhubungan dengan bayi atau kandungan itu juga karena pola asuh, berarti ini didapat pada saat anak dalam masa tumbuh kembang. Bisa jadi karena anak ini kurang stimulasi sehingga otaknya tidak membentuk ini ya simbol-simbol saraf yang bisa menyebabkan otaknya ini berkembang. Karena kan stimulasi sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kemudian kekerasan pada anak, nah misalnya anak sering mendapatkan kekerasan pada orang tuanya, entah kekerasan fisik atau mental sehingga menyebabkan otak anak ini kurang berkembang, serta penelantaran. Tentu saja kalau ditelantarkan ini akan berefek pada kognitif anak selain juga pada fisiknya. Kemudian faktor genetik tadi misalnya Down syndrome dan bisa kondisi lain misalnya infeksi pada otak, kemudian pada saat bayi mengalami hiperbilirubin yang berkepanjangan, tidak mendapatkan penanganan, kemudian kejang tidak terkontrol, kecelakaan serta malnutrisi. Selanjutnya, apa saja sih manifestasi klinis dari anak retardasi mental ini? Jadi karena dia atau anak tersebut mengalami atau memiliki IQ yang rendah sehingga anak tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Misalnya anak harusnya sudah bisa makan, sudah bisa mandi sendiri, tapi ini sangat bergantung pada orang tua. Kemudian penampilan fisik tidak seimbang. Nah, ini biasanya sangat terlihat pada anak dengan Down syndrome ya. Penampilan fisiknya tidak seimbang, bisa wajahnya, bisa kepalanya terlalu besar atau kepalanya terlalu kecil dari badannya. Jadi sekilas dilihat itu tidak proporsional ya, tidak seimbang seperti anak-anak normal yang lain. Kemudian kurang perhatian terhadap lingkungan, cuek ya anak-anak seperti ini karena memang kognitifnya kurang bagus sehingga berpengaruh pada tadi fungsi sosialnya, kurang perhatian terhadap lingkungannya, kemudian berhubungan atau berdampak juga pada perkembangan bicara atau bahasanya terhambat. Nah, jadi biasanya anak-anak retardasi mental ini mengalami gangguan dalam hal bahasa, jadi dia tidak bisa
memahami atau menangkap stimulasi mengenai bahasa ya, sehingga dia kosakatanya minim, bicaranya minim. Jika kita lihat dari manifestasi yang bisa kita lihat jika dari rentang usianya, ini bermacam-macam ya manifestasi klinisnya. Yang pertama, ketika dia newborn atau bayi baru lahir, kita bisa melihat manifestasinya adalah mikrosefal, jadi kepalanya lebih kecil dari ukuran normal, kemudian mengalami sindrom dismorfik, serta disfungsi sistem organ mayor. Nah, ini kok ada gangguan-gangguan seperti ini, penampilan fisiknya juga mikrosefal atau kecil sekali, ini berarti bisa jadi anak mengalami retardasi mental. Kemudian jika kita lihat dari early infancy atau usia 2-4 bulan, biasanya manifestasinya adalah anak gagal berinteraksi dengan lingkungan. Nah, biasanya kan bayi pun juga sudah bisa kita ajak berinteraksi ya kalau dia memang anak yang normal. Tapi pada anak retardasi mental ini biasanya gagal berinteraksi dengan lingkungan. Tentunya kita kaitkan lagi dengan manifestasi, kita kaitkan lagi dengan IQ-nya ya. Kalau anak-anak dengan IQ ringan mungkin belum nampak di usia-usia seperti ini. Dia akan nampak saat sudah SD. Tapi kalau untuk retardasi yang sudah berat, ini biasanya sudah muncul sejak lahir. Kemudian ada later infancy atau usia 6-18 bulan. Biasanya ini anak ini akan mengalami keterlambatan motorik kasar. Jadi motorik kasar itu kan contohnya adalah kemampuan untuk berlari, kemudian naik sepeda, misalnya, kemudian memanjat. Semua motorik-motorik kasar dia mengalami keterlambatan tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Kemudian saat preschool, ini akan lebih terlihat lagi untuk anak retardasi mental, manifestasinya adalah keterlambatan atau kesulitan bicara. Biasanya dia gagap, kemudian tadi kurang atau minim bahasanya, kosakatanya minim. Harusnya dia sudah bisa merangkai satu kalimat misalnya atau minimal 4 kata, tapi dia belum bisa. Kadang juga masih belum jelas kata-kata yang diucapkan. Kemudian keterlambatan perkembangan motorik halus. Nah, kalau motorik halus berarti di sini contohnya adalah menulis, kemudian mencoret-coret. Ya, anak-anak ini kan harusnya yang normal kan sudah mulai mencoret-coret, sudah mulai berlatih untuk menulis huruf, angka, tapi pada menggunting ya, kemudian melipat, tapi pada anak-anak yang mengalami retardasi mental ini mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halusnya. Kemudian kalau retardasi mentalnya yang lebih berat, maka akan mengalami masalah perilaku ya, anak cenderung agresif, kemudian bisa jadi dia menyakiti diri sendiri atau orang lain, kemudian cemas ya, perilakunya ini bermasalah. Selanjutnya untuk usia sekolah ini kalau yang sekolah lebih terlihat lagi anak mengalami kecemasan, kemudian nakal ya, dalam arti nakalnya ini suka mengganggu atau dia menyakiti diri sendiri dan mengalami gangguan perhatian. Jadi bisa jadi komorbid dari retardasi mental ini adalah ADHD. Jadi dia mengalami gangguan perhatian dan hiperaktif, serta kemampuan akademik yang kurang. Nah, biasanya anak-anak ini tentunya ini termasuk pada kelompok mampu didik ya. Cuman tetap akademiknya kurang, biasanya tidak naik kelas, kemudian umur berapa gitu baru bisa lulus misalnya. Harusnya udah lulus usia 12 tahun misalnya, dia mungkin bisa lulus di usia 15 tahun atau bahkan gagal dalam SD ya, tidak sampai lulus.
Nah, ini jika kita lihat dari manifestasi klinis dari pembagian tadi yang 4 pembagian tadi RM ringan sampai berat. Untuk RM ringan ini muncul saat usia sekolah. Jadi pada saat bayi toddler dia belum nampak karena bisa jadi untuk RM ringan ini masalah perkembangannya masih dalam konteks normal. Cuman ketika dia menghadapi sekolah dan harus menggunakan kognitifnya, dia mengalami masalah sehingga RM ringan ini muncul saat usia sekolah. Kemudian anak bisa lulus SD. Anak bisa lulus SD meskipun harus berjuang ya, harus tidak naik kelas dulu, berulang kali tidak naik kelas, tapi dia masih bisa lulus. Selanjutnya, anak pada RM ringan ini tadi ya terjadi 80% dari seluruh kejadian RM. Bagaimana kondisi anak pada RM ringan? Kondisinya tidak dapat naik kelas, tadi ya, nunggak ya istilahnya, tidak naik kelas sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan tindakannya. Kemudian perlu bantuan dalam mengerjakan PR serta bantuan mengenai kebutuhan pribadi. Jadi biasanya dia lupa alat-alat yang diletakkan di mana, kemudian sering kelupaan bawa PR misalnya, bawa buku, ini biasanya dialami pada RM. Selanjutnya untuk RM sedang, nah ini dalam kelompok masuk dalam kelompok mampu didik ya. Jadi untuk RM ringan anak dapat dilatih. Nah, biasanya RM ringan ini tampak sejak masih kecil. Kondisinya anak seperti apa? Jadi dia mengalami perkembangan yang terlambat, tapi dia bisa dilatih. Misalnya dia dilatih melakukan personal hygiene, dilatih bersih-bersih rumah, ya ini masih bisa dilatih. Ya, tidak mampu lulus SD. Jadi untuk RM sedang dia tidak mampu mengikuti pelajaran, bahkan itu adalah hanya di SD, sehingga anak tidak bisa lulus SD. Kejadiannya atau prevalensinya sekitar 12%. Nah, selanjutnya untuk RM berat dan sangat berat ini bisa muncul atau tampak sejak bayi lahir dan ditunjukkan dengan motorik kasar yang buruk, motorik halus yang buruk, serta bicara atau bahasanya yang minim dan terbatas. Untuk kondisi anaknya ini hanya mampu dilatih berbicara dan keterampilan sederhana untuk pemeliharaan tubuh dasar. Jadi benar-benar dia hanya bisa dilatih sederhana. Angka kejadiannya 8% dari keseluruhan retardasi mental. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang, tentu Anda lebih paham ya Bapak Ibu tentang berbagai pemeriksaan penunjang ini. Jadi untuk melihat kondisi otaknya, kita bisa menggunakan elektroensefalogram atau EEG. Kemudian untuk mengetahui etiologinya, kita bisa memeriksa karyotype kromosom, bisa menggunakan CT scan atau MRI yang lebih menunjukkan kondisi dari otaknya, kemudian titer virus untuk melihat apa infeksi kongenital yang dialami, apakah rubella atau toxoplasmosis atau CMV, kemudian asam urat serum, laktat dan grup darah, seng serum mungkin ada penyebab dari hal-hal lain tadi ya, kondisi lain misalnya keracunan tembaga, kemudian zinknya, serum zinknya, atau bagaimana kondisi plasma asamnya, serum amino, serta mukopolisakarida urin. Selanjutnya, untuk penata laksanaan bisa menggunakan medis dan obat-obatan. Ini tentunya harus diperhatikan
apa interaksi obat serta efek samping dari obat yang diberikan. Karena dosis yang diberikan pada anak berthalassemia ini harus lebih rendah dari orang normal dan pemberian obat harus berhati-hati karena efek sampingnya yang tidak diharapkan. Kemudian bisa menggunakan psikoterapi dan pertolongan dalam bidang pendidikan serta perawatan. Untuk obat-obatan bisa digunakan misalnya adalah antidepresan. Nah, ini antidepresan ini biasanya untuk mengurangi kejang. Ini kalau terjadi retardasi mental dengan komorbidnya epilepsi atau kejang, sehingga bisa diberikan antidepresan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian bisa juga antikonvulsif. Nah, yang sering digunakan itu adalah karbamazepin. Jadi untuk anak-anak yang mengalami kejang, kita maksudnya diberikan pelaksanaannya adalah antikonvulsif. Contohnya antikonvulsif yang sering dipakai adalah karbamazepin. Bisa juga kalau anak mengalami kecemasan, tadi kan ada manifestasi kecemasan ya pada anak RM, itu menggunakan buspirone, serta untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian untuk meningkatkan kemampuan belajar bisa menggunakan piracetam. Nah, tentunya efek sampingnya juga harus diperhatikan karena piracetam ini bisa menyebabkan agitasi, sulit tidur, kemudian nafsu makan yang menurun. Jadi perlu dipertimbangkan untuk penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, penting juga untuk penerapaannya adalah melibatkan tim kesehatan yang lain seperti psikolog. Nah, psikolog ini tugasnya nanti menilai perkembangan mental anak, terutama adalah kognitifnya. Jadi, anak sebaiknya rutin dibawa ke psikolog untuk melihat apakah IQ-nya itu mengalami pertambahan misalnya dengan kita latih di rumah dan dikonsultasikan ke psikolog. Harapannya meskipun perkembangannya terhambat, tapi anak masih bisa untuk dilatih lebih baik dan terutama adalah kualitas hidupnya. Kemudian bekerja sama juga dengan dokter spesialis anak. Ini khusus untuk pemeriksaan fisik, analisis penyebab, dan mengobati anak. Tadi misalnya anak mengalami depresi, mengalami kecemasan, atau mengalami kejang. Nah, ini bisa dikonsulkan ke dokter spesialis anak untuk pemeriksaan fisiknya, analisis penyebabnya, sehingga bisa menemukan pengobatan yang tepat. Kemudian, jika anak mengalami epilepsi, maka bisa bekerja sama dengan ahli saraf, yaitu dengan terapi jika anak mengalami epilepsi ya, di terapi anaknya. Selanjutnya, jika berhubungan dengan masalah kejiwaan, bisa melibatkan psikiater, di mana psikiater nanti akan menangani masalah tingkah laku anak dan terapi untuk dukungan keluarga. Karena bagaimanapun ABK salah satunya adalah retardasi mental, ini merupakan penyakit kronis yang tentunya menimbulkan dampak pada keluarga, terutama adalah beban mentalnya, kemudian beban dia harus mengurus anaknya dengan lebih perhatian ya karena anak mengalami kebutuhan khusus tadi. Selanjutnya, rehabilitasi medis ini diharapkan dilakukan untuk merangsang perkembangan motorik dan sensorik. Meskipun terjadi masalah pada perkembangannya, diharapkan anak tetap mengalami peningkatan pada perkembangan dengan melakukan rehabilitasi medis. Dan selanjutnya, karena anak mengalami masalah atau gangguan pada bahasanya atau komunikasi, maka bisa melibatkan ahli terapi bicara. Dan yang terakhir, untuk perawatan khusus, misalnya pemeriksaan rutin, imunisasi, monitoring tumbuh kembang, tetap dilakukan agar anak bisa diminimalkan.
disarankan untuk mengalami komplikasi atau efek dari retardasi mentalnya. Oke, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa baca-baca sendiri mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan retardasi mental atau anak kebutuhan khusus. Silahkan tugas yang sudah dituliskan di RPP bisa diupload di kantong tugas. Baik, dari saya cukup sekian. Ada salah maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.